Itu kalau tambah enak pak jalan. Ada mama kita ada cewek. Ada cewek. Kalau menang sih. Aduh, bang. Baik anak-anak, itulah sekilas tentang intermezzo untuk kegiatan ekstra pramuka di SMP Dewan Jetis. Mohon sekali lagi untuk anak-anak mikrofonnya bisa dinonaktifkan untuk kelancaran dan kekhidmatan kegiatan kita pagi hari ini. Tidak usah pakai nyuruh orang lain, sebaiknya introspeksi diri dan menonaktifkan mic-nya. Sebentar lagi materi akan segera kita mulai. Nah, oke. Baiklah anak-anak, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, langsung saja saya serahkan kepada Kak Gito. Monggo. Terima kasih Pak Manap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jetis Mojokerto, yang saya hormati Pembina Gugus Depan 1169 1170 serta anak-anakku, adik-adikku semua, calon anggota Pramuka Gugus Depan 11069 11070. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih adik-adik sekalian. Pada pagi yang cerah ini, Allah menakdirkan kita untuk sharing ilmu terkait dengan kegiatan kepramukaan
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat untuk kalian. Dari sekalian, sebelum saya menyampaikan terkait dengan kepramukaan, saya ingin sedikit bertanya pada kalian. Ya, sebelumnya untuk pramuka ini tidak harus materi yang disampaikan dalam bentuk teori, melainkan 70% itu adalah harusnya kegiatan di lapangan. Sehingga adik-adik nanti kalau belajar pramuka di gugus depan ini, mayoritasnya adalah kegiatan di lapangan. Sehingga tidak banyak teori, melainkan kita harus banyak praktek di lapangan. Jadi sekalian, mungkin kata pramuka tidak asing bagi kalian. Mungkin mulai dari SD atau MI dulu kalian sudah tahu yang namanya pramuka. Mungkin pramuka yang kalian kenal hanya tepuk, bernyanyi, atau lari-lari dan sebagainya. Tetapi esensinya tidak itu saja, adik. Nanti kita akan belajar bagaimana pola hidup yang sederhana, mandiri, bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, ilmu yang semacam itu kita akan pelajari di pramuka. Memang pramuka itu bukan seperti makan makanan yang hari ini makan dan ada rasanya, tidak. Pramuka itu butuh proses. Dari proses itulah nanti akan ada pendewasaan kalian. Nah itu, sementara kita coba tepuk pramuka dulu. Tepuk pramuka. Satu ilmu dulu yang saya sampaikan. Kira-kira ada berapa tepukan pramuka tadi, tepuk pramuka? Siapa yang bisa? Mungkin mic-nya bisa diaktifkan. Kalau saya bertanya. Silakan, kalau mau jawab, mic-nya diaktifkan. Berapa tepukan pramuka tadi? Jumlahnya ada berapa? Yang bisa jawab. Siapa? Nah, ada yang sudah? Mungkin sudah dikenalkan ketika kalian ada di SD atau MI dulu. Ada berapa tepukan? 10. 10. Ada yang lagi? 13, Pak. 13. Yang jawab 13 saya berikan acungan jempol. Berikan aplaus untuk yang 13. 12. Adik-adik sekalian, tepukan pramuka yang berjumlah 13 itu ada maknanya. Setiap apa yang menempel di baju pramuka, di tingkah laku pramuka itu ada filosofinya. Tidak sekedar kayak tepuk, tidak. Melainkan ada makna ya, yang ada di situ. Mengapa tepuk pramuka jumlahnya ada 13 tepukan? Siapa yang bisa jawab lagi? Alasannya apa? Mungkin ada yang tahu. Yang nyebut 13 tadi sudah benar. Hari Pramuka. Hari Pramuka 1. Ada yang lain? Nah ini namanya kolaborasi. Dari Prajamuda Karana. Itu adalah singkatannya. Jadi jumlahnya Prajamuda Karana. Ada yang lain? Makna dari apa? Trisatya. Trisatya, bagus. Trisatya itu hanya 3. Yang 10 dari apa? Ayo. Kan baru 13. Sudah dijawab satunya Dasa Dharma. Jos. Nah, ini namanya pramuka kita itu kreatif ya begini ya. Adik-adik sekalian, tepuk pramuka itu jumlahnya ada 13. Itu diambil dari filosofi yang kita kenal ada Trisatya dan Dasa Dharma. Sehingga untuk memudahkan adik-adik pramuka menghafal yang terkait dengan Trisatya dan Dasa Dharma itu, maka dibuat tepukan. Ketika kalian waktu ada di usia TK atau SD atau MI, dengan dunia permainan, dengan tepukan itulah lebih mudah dihafal. Sehingga kalian hari ini sudah tahu bahwa tepuk pramuka itu jumlahnya ada 13 tepukan yang mempunyai arti dari Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka. Next, Pak.
Oke. Kita coba kalau begitu dari sana mungkin tepuk pramuka bareng-bareng. Ya, sekali lagi tepuk pramuka. Sekarang tepuk pramuka 3 kali. Pertama begini, kemudian mengko, kemudian terakhir begini ya. Biar ada nada, ada iramanya ya. Sama. 3 kali tepuk pramuka. Yang di rumah juga ikut tepuk, biar kalian di rumah juga belajar pramuka. Adik-adik sekalian, setelah kita tahu bahwa pramuka tadi identik dengan kode kehormatan, kita bicara sebelum nanti ada materi apa manfaat pramuka. Adik-adik sekalian, pramuka itu adalah susunan dari kata ini, pramuka. Singkatannya adalah Praja Muda Karana. Praja itu adalah rakyat. Jadi kalau ada praja itu adalah masyarakat atau rakyat. Kemudian muda di sini pengertiannya adalah orang yang berusia dengan ketentuan. Maka di pramuka itu dibagi menjadi 4 golongan pramuka. Itulah yang dimaksud dengan orang muda di sini. Padahal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa muda itu adalah usianya rentang 17 sampai 45 tahun. Padahal kalian belum usia itu. Tetapi pengertian muda di sini adalah penggolongan pada pramuka. Karena itu orang yang berkarya. Jadi rata-rata pramuka itu adalah orang yang senang berkarya. Disinilah muncul bahwa pramuka itu ada pramuka siaga. Kalau adik-adik ketika kelas 3, antara 1 sampai 3 SDMI itu dinamakan pramuka siaga. Pakaiannya juga berbeda dengan penggalang. Ya. Harusnya pakaian untuk pramuka siaga itu model kaos yang ada tutup kancingnya itu jumlahnya 2, melambangkan dari Dwi Dharma itu. Kemudian lanjut ke pramuka penggalang. Pramuka penggalang itu mulai dari kelas 4 SDMI sampai kelas 8. Jadi kalau kalian nanti sudah kelas 8, tetapi yang paling penting adalah usianya. Pramuka siaga itu usianya adalah 6 sampai 10 tahun. Mana yang didahulukan ketika ada di sekolah, maka rata-rata mengutamakan yang tingkatan kelasannya. Ada di kelas 1 sampai kelas 3 SDMI. Kemudian ada pramuka penegak, adik-adik. Itu adalah pramuka yang usianya antara 16 sampai 20 tahun. Itu usia di SMA, SMK, MA, usianya sudah begitu. Dan yang terakhir adalah pramuka pandega. Pandega itu usianya 21 sampai 25 tahun. Biasanya ini ada di perguruan tinggi. Itu ada Racana di sana. Sedangkan di usia di atas pandega itu adik-adik namanya sudah pembina. Ada tingkatan nanti, ada mahir dasar, ada mahir lanjutan dan sebagainya. Next, Pak. Nanti saya beri kesempatan untuk bertanya. Kita lihat ini. Awal mula pramuka memang dimunculkan dari Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pernah jadi wakil presiden kita. Dia mengambil sebuah istilah bahwa namanya Poromuko, berarti pasukan terdepan dalam perang. Dari harapannya, adik-adik pramuka ini adalah orang yang terdepan dalam memberikan bentuk kegiatan yang menarik di masyarakat, karakter yang
mungkin dibutuhkan masyarakat. Tetapi artinya tadi saya sampaikan adalah jiwa muda yang suka berkarya. Jiwa malas-malas, yaitu di pramuka kelihatan akan lambat laun akan dihilangkan. Karena karakter atau watak pramuka itu ada di dasar dharma itu. Jadi kalau kalian mencari karakter yang sebenarnya pramuka itu, tidak usah jauh-jauh. Amalkan saja 10 dasar dharma dalam kehidupan kalian, sudah kalian menjadi orang yang hebat. Saya kira itu saja. Jadi kalau nanti ada salah satu karakter yang tidak sesuai dengan karakter kalian sekarang, lambat laun mari kita hilangkan. Karena pramuka bukan punya karakter yang demikian. Jadi itulah yang kita kenal dengan pramuka itu. Lanjut, Pak. Ini adalah kode kehormatan, adik-adik. Kode kehormatan ini fungsinya adalah sebagai aturan, menjadi ukuran kesadaran mengenai budi pekerti atau akhlak itu. Saat ini negara Indonesia ini sangat kekurangan dengan budaya akhlak ini, adik-adik. Karena kalian sekarang mayoritas adalah menjadi rujukannya adalah internet. Memang saya sependapat, kalau ingin tanya guru yang paling pinter itu adalah Mbak Google. Mbak Google itu bisa menjawab materi agama, bisa matematika, biologi, dan sebagainya. Tetapi yang tidak, esensinya tidak di situ. Ketika kalian sekolah itu adalah membutuhkan guru, membutuhkan guru. Sehebat apapun orang itu tanpa diawali dari seorang guru, karena di dalam sentuhan guru atau pembina itu ada kasih sayang yang tidak dimiliki oleh YouTube, Facebook, IG tidak punya itu. Oleh karena itu, kalau kalian ingin jadi orang sukses itu hormati, hargai guru. Orang yang pandai pun tidak menjamin nanti kehidupannya pasti enak. Orang yang kurang pandai pun belum tentu nanti hidupnya jadi tidak enak. Tapi kuncinya camkan dalam hidup kalian adalah hormati, sayangi guru. Yang bisa mengantarkan kalian nanti sukses adalah bukan gurunya, orang tua kalian yang akan mengantarkan doanya itu. Guru ini adalah sarana memberikan ilmunya. Jadi orang tua kalian tidak akan bisa mampu memberikan ilmu sama dengan guru di sekolah. Itu bedanya guru dan orang tua, adik-adik. Jadi kalau kalian nanti ingin jadi orang sukses, dua kuncinya. Guru dan orang tua itu hargai, benar, hormati. Itu adalah akan mengantarkan kalian sukses. Itu juga dengan siapapun. Kalau kalian berani dengan orang tua, tidak menghormati guru, jangan berharap kalian nanti jadi orang sukses. Wong ilmunya itu melekat dalam kasih sayang dan ucapan guru itu adalah doa. Sehingga pramuka itu mempunyai kode kehormatan itu. Aturan, orang yang tidak bisa diatur biasanya itu susah. Mengedepankan apapun juga susah. Jadi orang yang pandailah kalian nanti berusaha mematuhi aturan. Utamanya kalian anak-anak sekolah, patuhi tata tertib di sekolah. Kalau di pramuka, patuhi aturan pramuka, apa yang harus dipatuhi. Insya Allah kalian nanti akan menjadi orang sukses itu. Kamu lihat pada kuncinya ini adalah akhlak budi pekerti. Memang pramuka itu tidak bisa langsung bim salam bim tukang sulap. Yang hari ini belajar besok langsung jadi luar biasa. Banyak lulusan SMP Negeri 2 ini yang jadi tentara, jadi dokter, jadi guru. Bekalnya dia itu belajar dari kepemimpinan di pramuka ini, adik-adik. Kamu harus yakin itu. Di sini belajar kamu akan ditempuh bagaimana tanggung jawab. Orang bicara di depan semacam ini tidak mudah. Ya, banyak orang pintar menyampaikan tidak bisa, banyak itu. Menyampaikan ilmu malah yang disampaikan orang yang menerimanya adalah bingung banyak.
Tetapi di pramuka ini kalian akan digembleng bagaimana menjadi pemimpin yang memang luar biasa, karakternya yang luar biasa. Bagaimana cara pemimpin yang bagus. Nah, itulah pramuka kenapa menurut kurikulum 2013 ini kita program jadi ekstrakurikuler yang wajib dilaksanakan di sekolah. Lanjut, Pak. Ini sama kode kehormatan pramuka terpintas di sini. Kode kehormatan pramuka itu ada dua dari yang harus kita pahami. Yang pertama namanya satya, itu namanya janji. Dharma itu artinya bakti atau moral karakter. Sehingga kode kehormatan pramuka ini ada dua itu. Kalau di pramuka siaga ada namanya Dwi Satya. Kalau di pramuka penggalang, penegak, dan pandega ada Tri Satya. Jadi 3 janji. Kemudian yang Dharma itu berisikan 10 moral. Sejak awal tadi sampaikan, kalau kalian ingin mencari ilmu dimanapun, karakter pramuka itu sudah lengkap. Kalau di pelajaran di sekolah, itu masih mencari-cari karakter mana yang sesuai. Tetapi di pramuka insya Allah nanti kita pelajari sudah lengkap. Next. Ini adik-adik, kalian sekarang sudah masuk di tingkatan atau golongan pramuka penggalang. Ini ada Tri Satya. Bunyinya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Itulah yang pertama, sebagai bentuk kalian berjanji kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi saat ini ada program pemerintah yang luar biasa yang ditempelkan, diikutkan pramuka, namanya moderasi beragama. Disinilah sejak awal berdirinya pramuka itu tidak menyebut Allah di sini. Berarti negara kita itu memang bukan negara agama, ya, sehingga muncul ada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan nanti anggota pramuka menjadi pelopor atau pionir atau penggerak tentang moderasi beragama. Pada intinya semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan tentang kejelekan. Disinilah kita pentingnya anggota pramuka itu toleran, berada di titik tengah, tidak menganggap agama kita yang berlebihan sehingga menganggap agama lain itu jelek sekali, sehingga di masyarakat ada terjadi gap atau intoleransi. Kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, harapannya adalah menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang bagus, ya, taat hukum, ya. Apalagi sekarang Indonesia ada pandemi COVID-19. Paling tidak anggota pramuka ini menjadi pelopor terdepannya, ya, dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Nanti kita bahas lebih lanjut pada dasar dharma berikutnya. Dan berikutnya adalah mengamalkan Pancasila. Sebagai dasar negara, otomatis kita harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya terkait dengan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Saya pernah menulis sebuah artikel adik-adik terkait integrasi pramuka dengan mapel di sekolah. Itu sangat menarik dan bahkan dibaca banyak orang, hampir 5.000 orang yang membaca itu. Memang sepintas pramuka itu juga dipelajari di kelas ketika waktu ada pelajaran. Bahasa Indonesia muncul di situ, bagaimana menggunakan bahasa yang baik dan benar. Di situ ketika kita belajar pendidikan kewarganegaraan, di situ dimunculkan ada terkait dengan PPKN. Kemudian di pramuka ada menaksir tinggi pohon, itu menggunakan hukum, itu terkait dengan pelajaran fisika. Di sini sangat terkait adik-adik.
Kalau kalian mau memperdalam terus, maka ada integrasi antara pramuka dengan mapel yang ada di sekolah. Ada mengatakan bahwa anak yang aktif pramuka itu nilainya turun. Wah, itu sebenarnya menjadi pemikiran saya. Justru kalau orang pramuka itu harusnya ketika aktif pramuka, maka prestasinya harus naik, harus lebih baik sebenarnya. Ya, kalau ada anak malas karena sesuai dengan dasar dharma, maka muncul belajarnya lebih giat dan sebagainya. Yang kedua adalah menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Jadi tujuan yang dimunculkan adalah pramuka di sini muncul memang jiwa-jiwa yang sosial, bukan sosial ya. Kalau sosial itu jiwa yang hidupnya memang lingkungan kita itu yakin bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Sekarang petani saja, petani yang kaya saja masih membutuhkan pekerja. Ya. Itu tidak ada manusia di dunia ini yang bisa dikerjakan sendiri. Itu buktinya di pramuka ini ditanamkan. Mempersiapkan diri membangun masyarakat. Memang kalian itu dibuat sebagai regenerasi, kaderisasi. Sebagai penerus nanti perjuangan bangsa itu. Yang terakhir adalah menepati dasar dharma. Maaf, anak-anak, jangan monitornya dioret-oret. Nama yang oret-oret itu bisa muncul di monitor sehingga terpantau. Sekali lagi, jangan oret-oret di monitor mengganggu tampilan. Karena ketika kamu oret-oret, nama yang oret-oret itu muncul di monitor dan itu bisa saya jadikan atau saya permasalahkan nanti ya. Mohon tidak mengganggu kegiatan ini. Terima kasih. Silakan Pak Gito. Adik-adik, ini gambaran orang yang tidak bisa bertanggung jawab. Ini kelihatan sekali kalau hari ini ada namanya presentasi begini mengganggu. Itu bukan orang-orang pramuka sejati nantinya. Hidup di masyarakat pasti mungkin jadi orang yang susah diatur. Itu adalah pramuka yang kita jauhi semacam ini. Next, Pak. Ini adik-adik, moralnya pramuka itu di sini. Kamu lihat jadi takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya Allah. Itu kita lihat kenapa dimunculkan pada dasar dharma yang pertama. Karena orang-orang pramuka itu intinya orang-orang yang takwa. Orang yang beragama. Harapan nanti ketika ada kegiatan pramuka di sekolah, ada kegiatan sholat berjamaah di sekolah. Itu adalah menitik beratkan bahwa kita adalah orang-orang yang takwa. Jadi takwa itu artinya takut, bisa artikan takut atau menjalankan ya perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang kedua ada cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Kita nanti akan bahas satu-satu. Kemudian patriot, yang sopan dan kesatria. Patriot adalah orang yang membela tanah air, ya. Kemudian ada patuh dan suka bermusyawarah. Rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Kalian tidak sekedar kalian hanya hafal saja, adik. Paling tidak kita cermati kata demi kata. Ini adalah karakter orang Indonesia yang sudah terpenuhi di sini. Sudah lengkap, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah cinta alam itu ada flora dan fauna. Menyayangi tumbuhan dan juga menyayangi binatang. Pada intinya kita semua punya rasa kasih sayang dan membutuhkan kasih sayang kita itu. Ini tidak butuh saja. Jangan orang menjadi egois. Orang tidak penting pada orang lain sehingga tidak, artinya kasih itu kan memberi. Jadi jangan egois, kamu tidak pernah memberi, hanya diberi saja.
Itu sifat orang yang egois sekali. Ada filosofi agama bahwa harta kita yang diterima itu ada titipan orang lain. Nah, orang lain itu adalah yang dimunculkan lewat kita harus bersedekah itu. Katanya kalau kita sering mandi, maka bolong kita atau kotoran kita itu sama dengan uang yang tidak layak dipakai atau digunakan untuk kita. Itu muncul di sini. Kita akan bahas arti kepanjangan adalah taji, papa, rera, di besu. Nah, nanti saya coba siapa yang hafal, saya ingin tahu untuk hafalannya hafal atau tidak. Next, Pak. Saya ingin nanti memberikan sebuah lagu terkait ini. Nah, adik-adik dengarkan, kita nyanyi bersama ya. Ini terkait dengan dasar dhamma. Ada suaranya? Sopan dan tak rasa sombong, bersahaja setia suka menolong. Ya 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 ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Ya 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 ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Bareng-bareng lagi, bawahnya lagi. Rajin, terampil dan gembira, senantiasa praja muda karena sopan dan tak kenal rasa sombong, bersahaja setia suka menolong. Ya 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 ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Ya 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 ya, itulah pramuka, pramuka sejati, sejati kata dan perilakunya. Sebenarnya itu ada musiknya, Adik, karena kelihatan ada masalah di sini. Itu ada, Adik. Kalau pramuka kita camkan dalam kehidupan sehari-hari sudah lengkap di situ. Ya. Jadi mulai dari takwa pada Tuhan Yang Maha Esa sampai yang pertama, yang terakhir adalah ya ada suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ya. Coba kita lanjutkan lagi. Mungkin kita nyanyi dulu. Apa yang bisa nyanyi di sini senang ya? Bisa? Siapa yang bisa? Aktifkan itu. Ada? Kita coba. Ya, nanti saya ubah yang terakhir. Contoh gini. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan, kaki kanan ke depan. Aha, aha, tangan kiri ke depan, tangan kanan ke depan, tangan kaki kiri ke depan. Aha, aha. Nah, itulah pramuka, Adik. Jadi menghilangkan kejenuhan itu dengan bernyanyi. Jadi kalau aktif pramuka di sini, nah, kalian akan belajar. Lanjut. Dalam. Yang kedua. Apa? Iki. Ganti es ta. Loh. Ini adalah salah satu kegiatan pramuka. Ono batu ngono lho, ate lorong ngono kok dalam batu. Musiknya pakai ketemu ya. Oke, ketemu teman. Tolong
mic-nya dimut dulu. Oke, silakan Pak. Ini kegiatan Dewan Penggalang di gugus depan kita. Kita lihat itu ada Dewan Penggalang, pramuka-pramuka yang tangguh dari sini. Kalian sebelum mengikuti atau terlibat di Dewan Penggalang harus ada pemilihan dulu. Nah, itu gaya penghormatannya. Ini adalah Dewan Penggalang. Yang menjadi pimpinan ini pernah terkirim menjadi peserta jambore daerah mewakili Kabupaten Mojokerto atau Kuarcap Mojokerto. Kita lihat Suara tidak muncul ya. Kalau kelihatan gagah sekali. Langkah kita lihat berbeda dengan PBB yang sebelum kalian hadapi. Itu adalah periksa kerapian sebagai ciri khas gugus depan 1169-1170. Adik-adik sambil saya informasikan bahwa gugus depan untuk putri itu adalah 11.070, sedangkan yang putra adalah 11.069. Kalau laki-laki itu identik ganjil, kalau putri itu genap. Mohon maaf, sebenarnya harus ada komando dipimpin itu karena tidak terdengar suaranya. Nah, ini adalah yel-yelnya. Ini gugus depan yang putri. Ini ada parade senam Simapur. iya, suaranya tidak muncul. Jadi kalau kalian masuk anggota Dewan Penggalang itu berbeda, kegiatannya lebih banyak karena terfokus banyak kegiatan kepemimpinan. Ini walaupun dengan pandemi COVID-19 tetap pramuka SPNDJ, bahasanya SPNDJ itu masih kreatif. Kalau kalian nanti menjadi gugus peserta di sini, paling enggak seleksi untuk kelas 7 itu yang bisa masuk antara 30 anak. Sedangkan peserta semua adalah sekitar 60 anggota Dewan Penggalang. Ini adalah melatih kepemimpinan dengan menerapkan PBB yang bagus. Ini salah satu materi pramuka Simapur menggunakan bendera isyarat. Kamu lihat hormatnya ada 45 derajat sudutnya untuk hormat. Kalian nanti akan secara tidak langsung ada materi pramuka di sini, ada PBB dasar dan PBB bertongkat. Jadi kalian nanti akan mengenal di SMP kita nanti ada PBB dasar. Ini harus ada iramanya, ini ada musiknya ini. Hanya saja tidak bisa. Nanti saya beri link, ya, link tentang YouTube terkait dengan kegiatan ini. Nanti bisa saya kirim lewat grup, bisa kalian lihat. Ini butuh latihan. Nah, jadi kecakapan. Kamu lihat itu ada gerakannya yang agak antik. Kita lihat.
seperti kipas berjalan. Ini butuh konsentrasi dan latih kekompakan ini adik-adik. Maka orang pramuka tidak boleh idealis, merasa dirinya selalu benar, tidak. Di pramuka tidak butuh orang yang sangat pintar, tidak. Butuh kebersamaan di sini. Buat apa? Di pramuka tidak ada orang pintar tapi membuat yang lain susah. Ini kekompakan gerak ini. Nah, kita lihat gerakannya. Sangat kreatif. Itu butuh latihan berhari-hari ini adik-adik. Kita lihat, ada musik lagi muncul di sini nanti. Ini akan dikenalkan bagaimana terampilnya adik-adik pramuka. Ada yang tahu ini apa? Belum dilatih kayak gitu. Itu mengisyaratkan ada L. Nah, kita lihat gerakannya itu. Terus sampai akhir. Ini adalah kombinasi PB dasar dan Singapura. Kita lihat ini. Dari atas dibalik sekarang. Ini adalah salah satu kreativitas Dewan Pegalang gugus depan 1169 up 70. Ini terdengar ada musiknya, lebih enak ini sebenarnya. Saja musiknya tidak begitu terdengar sehingga kalian tidak dianggap menarik. Itu ada huruf. Lanjut Pak Mana, mungkin itu adalah kegiatan yang menyenangkan. Kita lihat sebenarnya itu akhirnya pasti penutupnya pasti luar biasa. Nah, itu adalah penutup yang kreatif, sangat kreatif ini. Sebenarnya kalau kalian bisa melaksanakan kegiatan di sekolah, saya kira bisa kita lihat ini. Jadi sekalian kita lanjutkan. Kalau kita akan bahas tentang dasar dharma, mungkin kita butuh sekitar 2-3 hari bahas ini. Sepintas saja ini kita bahas. Kita lihat takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalankan semua perintah Tuhan atau Allah dan menjauhi semua larangannya. Ketika kalian menjadi anggota pramuka, sudah berikrar, paling tidak yang agama Islam itu beribadahnya lewat sholat 5 waktu itu. Jangan sampai ditinggalkan. Orang pramuka itu orang-orang yang taat. Jangan sampai tidak sholat, tidak pernah menjalankan ibadah sesuai dengan aturan. Ya Kristen juga demikian. Kapan saya harus ke gereja? Sholat itu jangan menjadi sebuah kewajiban, tapi camkan dalam hidup kalian menjadi sebuah kebutuhan. Kita tiap hari itu butuh curhat. Curhat itu yang bisa mendengarkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian curhat pada orang lain, belum tentu orang lain itu senang pada kita. Curhat saja pada Allah. Menangislah di malam hari. Kalau tidak, paling tidak kalian curhatnya ketika sholat, itulah kita berdoa kepada Allah itu. Jangan lupa setelah sholat kalian menjadi anak yang soleh solihah adalah mendoakan kedua orang tua. Itu penting dalam hidup kalian. Jangan kalian egois berdoa untuk dirinya sendiri. Jangan, tidak pernah mendoakan orang tua kalian.
Camkan, mulai sekarang anggota pramuka ibadahnya yang harus taat. Dan yang kedua, jangan lupa mendoakan kedua orang tua kalian. Insya Allah kalian nanti hidupnya akan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai sekarang yang sholat-sholat agak males, mulai sekarang sudah dicamkan. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Pada intinya kita itu punya rasa sayang, saya sampaikan di awal tadi. Maka kalau memang di pramuka itu kamu lihat, selalu menjaga kebersihan lingkungan hidup di sekolah. Jangan sampai pramuka itu malah membuat kotor lingkungan sekolah. Kalau ada sampah di kanan atau kalian ketika jalan dan itu bisa dimasukkan di tempat sampah, kenapa tidak? Jangan hanya dilihat orang atau diperintah. Kalian mulai sekarang perintah pada diri kalian. Kalau sekedar untuk membuang sampah saja. Juga di rumah, kalau memang ada sampah jangan harus disuruh orang tua. Lakukan, ya. Itu sebagai menjadi amalan kalian. Tuh. Jaga kelestarian alam, baik flora maupun fauna. Tumbuhan itu juga ingin dikasih dan disayang, adik-adik. Bagaimana kalau binatang saja yang buas itu, kalau setiap hari disayang akan jinak dan akan patuh pada orang yang menyayangi. Kucing saja, kalau kalian punya kucing di rumah, kalau setiap hari kalian juga sayang pada kucing, kucing akan menyayangi kalian. Nah, itulah perlu camkan dalam hidup bahwa pramuka itu mencintai tentang flora dan fauna yang muncul di sini. Yang berikutnya adalah membantu fakir miskin, anak yatim. Saya punya slogan dalam hidup saya, adik-adik. Ya. Jangan karena miskin kalian tidak sekolah. Jangan karena yatim kalian tidak sekolah. Sudah tidak zaman sekarang orang miskin dan anak yatim tidak sekolah. Itu perlu disampaikan kalian ada sekolah. Bagaimana? Banyak pendidikan sekarang yang bernaung peduli tentang pendidikan. Baik peduli dengan miskin dan anak yatim. Mulai sekarang ucapkan dalam kalian bahwa rezeki yang ada kalian terima itu adalah sebagian ada hak orang lain yang dibutuhkan. Camkan mungkin disisihkan, tidak harus banyak. Berikutnya adalah patriot. Jadi di sini muncul patriot yang sopan dan kesatria. Belajar yang baik saat di sekolah maupun di rumah. Saya sampaikan belajar itu jangan disuruh, melainkan kewajiban kalian untuk mencari ilmu. Ya harus dilakukan secara rutin dan disiplin. Ibadahnya juga disiplin, belajarnya juga disiplin. Itulah orang-orang pramuka. Kalau anaknya itu malas, berarti sudah tidak sesuai dengan patriot yang sopan dan kesatria. Yang paling penting, pramuka itu adalah orang-orang yang punya tata krama, sopan santun, ngerti onggo. Saya bicara dengan siapa? Kalau memang tidak bicara tata krama lebih bagus, jangan bicara nada tinggi sampai orang lain adalah tersinggung. Itu penting. Orang pramuka itu orang-orang yang sopan, bicaranya halus. Kalau bicara dengan orang tua paling tidak tahu. Saya itu mengedepankan bahasa Jawa, adik. Paling tidak sekarang itu krisis keteladanan. Dimanapun untuk menyadari. Banyak orang yang memerintah disuruh mengedepankan sopan santun. Dirinya sendiri tidak menerapkan sopan santun. Krisis keteladanan kita sekarang itu. Di rumah orang tua kadang tidak bicaranya dengan kasar. Sehingga anaknya mau patuh bagaimana? Nah itulah perlunya di pramuka nanti kalian tahu sopan santun di sini. Berikutnya, biasakan diri mengakui kesalahan. Di pramuka itu kalau salah mengakui. Biasanya ditanya dia kalau ketemu dia, mengapa kamu terlambat? Saya ini. Itulah perlu kejujuran. Memang jujur pada adik pahit, tapi di balik pahit itu ada madunya. Daripada kalian tidak jujur selamanya, kalian akan dihantui ketakutan ketidakjujuran itu. Hari ini kalian tidak jujur, diulang lagi, akan nempel nanti ketidakjujuran terus-menerus.
lakukan walaupun itu pahit adalah jujur, mengakui kesalahan kita kalau kita memang bukan manusia yang sempurna. Tetapi jangan dibuat-buat. Ya. Yang terakhir adalah ikut terlibat dalam kegiatan kenegaraan. Jadi satria itu orang yang membela tanah air. Jadi patriot yang sopan. Jadi orang yang di depan tapi punya sopan santun dan bertanggung jawab yang luar biasa. Berikutnya, kalau kita bahas ini sudah jam 11 ya? 1 jam setengah, Kak. Oh, 1 jam setengah. Maksudnya waktunya. Patuh dan suka bermusyawarah, adik-adik. Jadi orang pramuka itu orang-orang yang mudah diatur, ya. Bukan malah mempersulit orang lain. Sampai hari ini ketika pemerintah sedang lagi boomingnya harus mematuhi protokol kesehatan, pramuka harus yang terdepan memberikan contoh. Jadi kalian menjadi pelopornya di masyarakat, pelopornya di sekolah, pelopornya di lingkungan. Kan ada istilah kita kenal dengan 5M, ya. Ada pramuka itu harus tahu ya, untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Sebagai bentuk kalian itu kegiatan ini. Kita lihat pada yang harus saya kutip itu supaya kalian juga paham sekaligus membantu program pemerintah adalah 5M. Yang pertama adalah selalu memakai masker. Kedua adalah mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Yang terakhir adalah membatasi mobilitas dan interaksi. Itu harus kalian camkan dan harus tahu anggota pramuka. Bila perlu kalian buat TikTok, ya, TikTok yang menarik pakai baju pramuka begitu. Pramuka Spendije peduli pencegahan penyebaran COVID-19. Satu, gaya TikToknya itu bagaimana? Itu jadi sumbangsi pemikiran. Kalian secara tidak langsung adalah sedekah ilmu mengingatkan pada orang lain. Kemudian berikutnya adalah rela menolong dan tabah. Intinya apa yang dilakukan pramuka itu adalah tanpa mendapatkan imbalan. Ikhlas itu adalah kuncinya di sini, adik-adik. Ya. Tidak ada yang ceritanya anggota pramuka itu orang yang kaya raya. Ya memang karena rela tadi. Berikutnya rajin, terampil dan gembira. Pramuka di sini adalah orang-orang yang disiplin dan membuat jadwal kehidupan sehari-hari. Tidak ada orang pramuka yang tidak disiplin. Disiplin itu adalah kegiatan yang rutinitas dilakukan dan secara teratur. Ada rajin. Tetapi yang paling penting di situ dicapkan dalam anggota pramuka adalah sifat gembiranya itu yang tidak dimiliki oleh organisasi sosial yang lainnya. Selalu ada dalam pertemuan pramuka dan tidak bolos saat jam pelajaran. Kalau ada pramuka yang sering bolos, itu bukan pramuka, itu namanya pramuka-pramukaan. Pramuka itu ya harus patuh, hadir tepat waktu, tidak pernah bolos, menjadi teladan. Nah, itu sudah. Kemudian selalu ikhlas dan riang gembira dalam melakukan kegiatan. Nah, itulah bedanya pramuka dengan kegiatan lain itu. Usahakan dengan gembira ini adalah kita berusaha untuk katanya 50% obat itu adalah gembira. Kemudian ada hemat. Pramuka itu bisa memilih dan memilah mana kepentingan yang harus diutamakan dan harusnya dikesampingkan. Ketika saya punya uang ini, ada sesuatu lebih penting, urgen sekali, ya tidak harus beli. Sesuaikan itu. Bersikap menghemat, tidak boros, rajin, menabung, serta tidak berlebihan. Artinya bersahaja di sini adik-adik adalah tidak berlebihan. Jadi gaya hidup yang sekarang itu mulai gaya hidup yang konsumerisme, yang gaya hidup yang luar biasa gaya hidup kita. Di pramuka ini sebenarnya tidak sesuai atau tidak cocok saja.
Kamu lihat pramuka itu tidak bisa membeda-bedakan ketika pramuka. Mana yang anaknya bupati, mana yang camat, mana yang kiai. Seragamnya yang pramuka. Itulah bedanya dengan organisasi yang lain. Paling tidak kalian bisa menggunakan pakaian pramuka yang benar. Itu yang dibutuhkan. Rajin menabung pramuka itu. Biasakan hidup sederhana tanpa mengeluh. Dan berpikir ulang sebelum melakukan sesuatu tadi. Jadi dapat memilih dan memilah. Berikutnya adalah disiplin, berani, dan setia. Mendahulukan kewajiban sebelum meminta haknya. Orang kita sekarang, bukan orang Indonesia, umumnya sekarang, orang itu haknya itu yang diutamakan dan diminta. Kewajibannya tidak dilakukan. Maka lakukan kewajibannya dulu baru meminta haknya. Ya. Selalu tepat waktu sesuai dengan jalan tentukan oleh jadwal. Berani mengambil keputusan di tengah orang kebingungan. Memang pemimpin yang bagus itu diuji bagaimana mengambil keputusan. Itu memang pemimpin kalau jadi pramuka nanti diuji kamu di sini. Naik Pak. Ya ini tidak nyanyi ya nanya ya. Bertanggung jawab. Tidak melempar amanah yang sudah diterima dan disepakati. Inilah bertanggung jawab adik-adik. Pramuka itu memang intinya dia dicamkan bertanggung jawab. Ketika kalian mendapat tugas dari kakak pembina, kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah orang yang dipercaya. Jujur tanpa mengada-ada. Yang terakhir adalah suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini penting sekali adik-adik kita terapkan. Tidak boleh berpikir negatif. Selalu berpikir positif dan selalu menghargai orang lain. Memang kalau kita pikiran negatif itu karena kita tidak tahu asal mulanya. Nah, pramuka, anggota pramuka menjadi pelopor dengan boomingnya sekarang menggunakan media sosial. Jangan gampang kalian memposting sesuatu karena itu juga berbahaya. Kalian harus tahu etika bermedia sosial yang baik. Kalau sesuatu sekiranya ini berbahaya dan membuat orang itu resah, tidak usah diposting. Ini kelihatan sekali. Berkira kita harus yang positif thinking katanya Pak Manap sama Pak Adi itu. Bisa menyumbang. Dan terakhir tadi, jadi itu saya kira karakter pramukanya sekarang sudah mulai tumbuh di kalian. Sekali lagi, kode kehormatan pramuka itu ada Trisatya dan Dasa Dharma, ya. Dan wataknya pramuka itu ada di 10 ya moral yang ada di Dasa Dharma. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu dari pertemuan walaupun online, tidak pernah ketemu. Saya berharap nanti kita bertemu, bisa belajar bersama, kolaborasi dengan adik-adik ketika ada di sekolah. Mungkin ada pertanyaan atau Pak Manap melanjutkan dulu atau bagaimana? Baik, terima kasih. Adik-adik yang lain, sambil kalian mungkin cukup lama ini ya, mungkin di antara Zoom, MELS ini yang paling lama, sehingga mungkin tidak apa-apa ini untuk hal yang positif saja. Kakak akan melanjutkan, tapi tidak seperti Kak Gito tadi ya. Kami hanya melanjutkan yang mungkin yang terakhir lah ini, karena kita setting Zoom pagi hari ini kurang lebih 1,5 jam. Oh ya adik-adik, mungkin nanti kita dengan pembina yang lain merencanakan untuk ada semacam pertemuan secara virtual pramuka, mungkin 1 bulan sekali untuk kelas 7, atau dalam 1 bulan bisa kelas 7 dan bisa kelas 8. Yang penting dalam era pandemi ini kita masih bisa beraktivitas yang kreatif seperti yang disampaikan oleh Kak Gito tadi. Jadi disiapkan saja, nanti akan ada pemberitahuan dari Kak Adi tentang kegiatan pramuka tahun ini. Jadi sepertinya seperti yang disampaikan oleh pemerintah atau siapa bisa lupa, ada yang mengatakan bahwa kita harus berdamai dengan pandemi ini. Kita tidak bisa
menyalakan dengan pandemi ini sehingga kita tidak bisa kreatif dan tidak bisa kemana-mana. Baik, mungkin materi yang ketiga dari Kak Tito bisa saya wakili Kak ya untuk menyampaikan. Oke. Ini sekedar ada lagi manfaat dari kegiatan pramuka. Nah ini, baik. Manfaat dari kegiatan pramuka, adik-adik sekalian, ini beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan ketika kondisi normal, ketika kondisi normal dan tidak COVID. Nah, ini diambil Desember 2019. Salah satu tim elit SMP Donyetis punya namanya Ketampan. Ini adalah pilihan dari siswa-siswa yang memang teruji untuk ikut ke dalam anggotanya, sehingga memang anggotanya sangat terbatas. Ini merupakan generasi pembina-pembina yang sangat diandalkan di SMP Donyetis. Ini dilaksanakan di Trawas, tepatnya di Lundung. Nah ini ya, untuk pengambilan selendang itu perlu nyali dan keberanian. Selanjutnya, ini adalah sesi foto bersama tanpa Kak Adi yang ada di sebelah kiri kalian, kemudian Kak Tito dan kakak-kakak yang lain yang sedang di belakang sana itu. Ini yang laki-laki. Laki-laki jumlahnya cuma sedikit, ya. Tapi kalau yang perempuan jumlahnya banyak. Ini memang tidak semuanya masuk. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah termasuk melalui seleksi yang cukup ketat sehingga muncul anak-anak yang seperti ini. Ini juga tetap dalam pose untuk yang putri. Nah, ini juga lihat pakaian seragam lengkapnya. Ya, ini adalah prosesi sumpah ketika menjadi Ketampan atau pelantikan di air terjun Gelundung. Ini memberi kesan yang mendalam. Bagaimana jiwa atau pramuka pada saat menjadi Ketampan ini tidak diperoleh secara mudah, tetapi penuh dengan perjuangan baik fisik maupun mental. Nah, ini tampak dari sisi yang lain. Ini pasti dilaksanakan, tapi setelah terjadinya COVID, maka kita tidak bisa melaksanakan hal-hal yang seperti ini. Pelantikan Dewan Penggalang, ini yang di sekolah kita ini. 11.069 dan 11.070. Pelantikan penggalang ramu dan rakit. Ini biasanya di sekolah kita akan ada penggalang ramu dan penggalang rakit sebagai pelantikannya nanti akan dilaksanakan oleh Kak Tito. Anak-anak biasanya ketika kondisi normal kegiatan pramuka ini dilaksanakan pada hari Sabtu kalau 6 hari kerja. Dan ini dilaksanakan dari jam 3 sampai jam setengah 5. Ini salah satu tim pramuka yang ambil peran ketika gerak jalan pada HUT RI di tingkat kecamatan dan mendapat juara 1. Ini juga sama dari sisi yang lain. Nah, ini tambahan untuk nilai-nilai yang bisa kita ambil ketika kita masuk ke dalam atau ikut dalam kegiatan pramuka, yaitu kemandirian. Jadi anak-anak
dalam hidup ini kita tidak bisa terus bergantung pada orang tua. Ada waktunya kita harus bisa untuk mandiri. Artinya segala sesuatunya harus kita pikirkan sendiri dan kita ambil kebijakan sendiri. Dan pramuka merupakan salah satu cara dalam rangka untuk memberi pembelajaran bagaimana melaksanakan kehidupan yang secara mandiri tersebut. Melatih disiplin juga, karena dalam hidup tanpa ada disiplin, kehidupan kalian tidak akan teratur. Disiplin itu harus dimulai dari diri sendiri dan tidak perlu melihat orang lain. Tetapkan cita-cita kalian, laksanakan secara disiplin. Kalau dalam aspek keagamaan ada istiqomah, itu yang biasanya akan ada manfaatnya. Melatih disiplin sangat penting, apalagi kalau kita awali dari sejak dini. Disiplin harus kita latih sendiri. Kita ukur dari diri sendiri, apakah kita sudah bisa disiplin dalam segala hal. Apakah kita masih banyak bergantung dari perintah dari orang tua. Kalau orang tua tidak perintah, kita tidak jalan. Untuk itu penting kiranya bagi kalian semua untuk memulai kehidupan secara disiplin, terutama ketika COVID seperti ini. Jadi bisa mengatur waktu, terutama anak-anak yang orang tuanya kerja dua-duanya. Jangan dikira apa yang kamu lakukan hari ini akan ada efek jangka panjangnya. Sehingga perlu kesadaran diri untuk mendisiplinkan diri. Kapan kita harus bermain, kapan kita harus beribadah, kapan kita harus istirahat, dan lain-lain. Itu nanti akan berefek pada kalian sendiri. Dan pramuka salah satu cara untuk membentuk dan melatih kita untuk disiplin. Dan di pramuka kita juga bisa melihat ada sisi kegotong royongan dan kebersamaan. Kita lihat bagaimana tampilan di gambar itu muncul kerjasama antara teman yang di pramuka untuk membangun sebuah tongkat. Ya. Kemudian lagi di kegotong royongan tadi ditampilkan itu ya, meningkatkan kepedulian dari dasar dharma pramuka. Sisi kemanusiaan kita diantaranya adalah punya rasa dan punya karsa. Rasa ini yang kadang memberikan simpati atau empati pada orang lain, sehingga kita perlu peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Di pramuka kalian akan diajarkan bagaimana meningkatkan rasa kepedulian tersebut. Belajar mencintai alam ini tidak bisa dipungkiri, karena seperti yang disampaikan Kak Tito tadi, pramuka itu 70% adalah mainan di lapangan, tidak lagi teori di kelas. Sehingga inilah yang kenapa di kurikulum 13 pramuka menjadi hal yang wajib, karena untuk membangun sebuah karakter, anak didik tidak cukup hanya mengenai materi, tetapi harus terjun ke lapangan langsung untuk bisa belajar dari alam tersebut. Belajar berorganisasi dan kerjasama. Akan ada banyak karakter yang kalian ketemui. Ada banyak karakter yang akan kalian ketemui, dan itu dibutuhkan memanage ya, diri kita untuk bisa bekerja sama dan juga bisa berkolaborasi dalam berorganisasi. Pramuka tempat yang tepat buat kalian untuk bagaimana belajar berorganisasi dan bekerja sama. Kemudian melatih kepemimpinan dan kreativitas. Anak-anak disadari atau tidak, diri kita sebagai manusia ini adalah harus punya jiwa kepemimpinan. Kalau tidak memimpin diri kita sendiri. Kalau kita tidak mampu memimpin diri kita sendiri, maka kita akan terbawa oleh arus. Dan ini tidak baik, akan banyak pengaruh yang akan kalian istilahnya hadapi. Sehingga pentingnya kepemimpinan dalam diri kalian ini adalah untuk menghindari hal-hal yang pengaruh dari hal yang negatif. Sehingga perlu komitmen dalam diri kita untuk menempatkan cita-cita apa yang harus kalian lakukan. Dan di pramuka kalian akan mendapatkan
dilatih bagaimana menjadi pemimpin sekaligus jiwa yang kreatif. Jadi di tempat manapun yang namanya pramuka akan senang. Apalagi saat COVID seperti ini, baik di rumah, di lingkungan, dimanapun tetap akan bisa berkreasi. Saya kira itu, barangkali ada tambahan dari Kak Tito sebelum kita tutup karena waktu kurang 13 menit. Monggo. Atau Kak Adi? Dari sekalian, sudah disampaikan bahwa memang pramuka itu banyak berapa manfaat ya. Salah satu adalah kemandirian. Itu memang terasa ketika kalian waktu berkemah. Ketika kalian berkemah, otomatis kalian akan melaksanakan pekerjaan itu dengan sendiri. Jadi kalian nggak boleh kalau memang di rumah itu makanan siap saji diberikan oleh orang tua kalian, tetapi di pramuka ketika berkemah kan muncul di situ. Ketika berkemah harus ada kolaborasi kebersamaan dengan anggota lain. Tidak ada yang namanya harus istimewa di pramuka. Ketika masak harus ngambil air, kemudian piringnya juga dibersihkan sendiri. Kemudian kalau bajunya kotor harus dicuci sendiri. Kalau di rumah kan enak kalian, tinggal dilempar ke belakang. Itu tidak. Itulah tanaman di sini. Memang ada orang yang mengatakan begini. Loh, kenapa kita itu enak kok dibuat susah ikut pramuka? Kan begitu. Banyak orang mengatakan itu. Di rumah loh ada spring bed enak. Kenapa kita harus tidur di hutan, banyak nyamuk, kemudian alasnya juga tingkat, bahkan tidak kebagian alas dan sebagainya. Hidup kita tidak selamanya enak, adik-adik. Ya, hidup kita tidak selamanya tidak enak. Paling tidak anggota pramuka sudah merasakan hidup itu memang seperti roda berputar. Saat ini kita berjaya, suatu saat kalau tidak jaya kita sudah terbiasa dalam pramuka itu. Jadi kehidupan itu akan berputar semacam itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, adik-adik ketika belajar pramuka itu camkan dalam hidup adalah ini namanya proses pembelajaran. Ya. Butuh waktu. Tidak hari ini ikut pramuka dan hari ini kita dapat hasilnya, tidak. Lakukan aja rutinitas. Gak ada di dunia ilmu yang kita pelajari dengan sungguh-sungguh yang tidak ada manfaatnya. Ya. Halo Kak Maulana, halo. Silakan mungkin Kak Ari. Kak Maulana, selamat siang. Sehat Kak? Kak Maulana, saya Kak Gito. Loh iya, tadinya belum berkenalan ya adik-adik. Sambil nunggu Kak Maulana ini. Sudah gabung Kak. Oh, sudah gabung. Yeah. Ya, saya lanjut adik-adik. Saya sudah bicara hampir 1 jam lebih. Nama saya, ya mungkin sudah kenal, kan dikenalkan tetangganya atau saudaranya. Nama saya Sugito, udah lama panggil Kak Gito. Nah, mungkin kenal. Ibu kalian mungkin pernah jadi murid saya di SMP Negeri 2 Jedes. Monitornya. Mohon musiknya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lewat moderatornya Pak Manap, mungkin hostnya. Silakan bisa menyebutkan namanya dulu. Ya, kalau ada pertanyaan, kalau dulu, tidak mungkin. ada, kita akan tutup adik-adik karena kalian juga butuh istirahat. Kita akan ketemu lagi. Iya. Kak Adi, barangkali ada yang mau disampaikan lewat situ aja. Sini, ya, cukup. Nanti untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan pramuka akan kita sampaikan lewat wali kelas masing-masing. Iya Pak. Wali kelas masing-masing. Ya, kalau perlu untuk pertemuan lagi, Zoom lagi, atau rencananya kita akan menggunakan YouTube untuk menyampaikan materi.
menyampaikan materi lewat YouTube, sehingga nanti kalian paling tidak bisa mengikuti secara virtual, meskipun sangat kreatif ini, Pak. Nanti kita coba pikirkan bagaimana kita tetap kreatif di masa pandemi ini. Baik, kalau tidak ada yang perlu disampaikan, barangkali Kak Maulana tadi saya sempat melihat Kak Maulana, barangkali mau menyapa adik-adik. Silakan Kak. Monggo Kak Maulana, dengar suara saya. Barangkali mau menyapa adik-adik. Ini salah satu pembina kita juga. Nah. Kayaknya beliaunya masih malu-malu. Ya, kalau tidak ada adik-adik, saya ucapkan terima kasih atas sama-sama, Pak. Perhatiannya. Kak Gito, makasih. Terima kasih sekali atas informasi yang disampaikan ke adik-adik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, ya, dan tetap kreatif. Salam Pramuka. Salam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.